Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات مستمعين مستمعات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para habaib, para asatidah, Bapak Kades, Bapak Ketua Musalla, dan para orang-orang tua yang hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tempat ini dan kita yang berada di tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita tidak mendapatkan pandangan khusus dari Nabi, sedangkan alhamdulillah kita termasuk daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih ingat, masih mau berkumpul, masih mau merayakan daripada hari-hari yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kira perayaan seperti ini adalah hal biasa. Ini cuman perayaan tahunan. Di desa lain ada Isra Mi'raj, madai dibangun Jaya Dakati. Nah, itu. Jangan itu niatnya. Jangan kita anggap ini acara adat biasa. Harus kita yakini perkumpulan kita di malam hari ini, tergeraknya hati kita untuk hadir, panitia untuk menyusun acara dengan luar biasa. Ini semua tanda kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena silakan kita lihat sendiri keluar sana, banyak masih, apalagi seperti tadi yang disampaikan, 2 hari lagi pemilu ini. Yang di luar sana lagi sibuk kan, gak tahu sibuk apa ya. Lagi tegang, sibuk tegang dengan pemilunya. Tapi kita masih alhamdulillah bisa duduk dengan santai di tempat ini mendengarkan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW, mendengarkan nasihat dari hadis, ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Di tengah kesibukan, ketegangan yang sangat luar biasa, kita masih ingat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi
agar kita bisa mensyukuri satu nikmat, kita harus tahu dulu nikmat itu apa. Kita harus ngerti dulu betapa besar nikmat tersebut yang Allah berikan. Bagaimana kita bisa mensyukuri perkumpulan kita di malam hari ini? Kita lihat orang yang tidak ingat sama sekali dengan Nabi Muhammad. Kita lihat orang yang masuk bulan Rajab tidak ingat sama sekali dengan peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada Nabi besar Muhammad SAW. Masuk bulan Sya'ban biasa, masuk bulan Ramadan biasa juga, masuk bulan Maulid biasa. Ini tidak ada ketertarikan sama sekali, dan memang tidak diberikan oleh Allah dirinya untuk tertarik kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tertarik dengan acara seperti ini, mau hadir, mau meramaikannya, mau kita menyisihkan harta kita, berarti itu tanda kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dipilih, pasti jadi. Kalau sudah dipilih sama Allah, pasti jadi kita kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masih nyalonkan, itu belum tentu jadi, kan begitu. Kalau kita mencalonkan, kita berusaha, kita menyodorkan diri untuk jadi kekasih Nabi, bisa dipilih sama Allah, bisa tidak dipilih. Tapi kalau Allah sudah milih kita, tanpa ada usaha dari kita, tanpa ada upaya dari kita, Allah pilih kita, Allah beri taufik kita, Allah beri hidayat kepada kita, sehingga kaki gampang untuk keluar, tangan gampang untuk bekerja, pikirannya gampang untuk bagaimana acara ini biar terjadi, terlaksana. Itu berarti nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas sekali untuk kita banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad itu tidak mesti di tanggal tertentu diperingati. Ini kita salah satu buktinya. Kita udah masuk malam 3 Sya'ban. Malam 3 Sya'ban atau malam 4 Sya'ban. Kita masih memperingati Isra Mi'raj Nabi. Yang mana Isra Mi'raj Nabi terjadi berapa malam yang lalu? Kalau dari tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj Nabi terjadi di malam 27 Rajab. Tapi tidak masalah kita memperingatinya. Nanti di bulan Syawal misalkan ada yang mau memperingati Isra Mi'raj, tidak masalah. Karena memang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk selalu memperingatinya, bukan hanya di bulan tertentu atau di acara tertentu. Malah salah kalau orang yang ingat sama Nabi cuma di tanggal 27 Rajab. Salah orang yang mau membaca sejarah Nabi pas bulan Rajab Isra Mi'raj, baru mau kenal Nabi, baru mau baca sejarah Nabi. Salah orang yang baca maulid di bulan maulid saja. Ketika bulan maulid baru dia mau baca sejarah bagaimana Nabi dilahirkan. Salah. Setiap hari kita harus ingat kepada Nabi. Setiap saat kita harus menyebutkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun caranya mungkin berbeda. Kalau setiap bulan kemarin yang kita sebutkan syariat Nabi Muhammad, kita buka kitab, kita belajar setiap bulannya bagaimana hukum sholat yang benar, bagaimana hukum wudhu yang benar.
itu sama dengan memperingati Nabi Muhammad. Karena yang kita pelajari ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad. Nah, cuman namun di bulan ini karena bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj kita rubah modelnya. Tapi intinya sama, tujuannya sama, agar kita lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk nikmat dari Allah. Allah perbanyak model. Allah macamkan cara, metode untuk kita ingat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ruahan biar kita ingat sama Nabi. Nanti di pertengahan Sya'ban ada nisfu Sya'ban, baca Yasin, kita ingat lagi sama Nabi Muhammad. Masuk bulan Ramadan, ingat lagi sama Nabi Muhammad. Dan begitu seterusnya. Di setiap bulan, di setiap hari kita ada hal-hal, ada cara, ada metode untuk kita lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya kita mau ingat atau tidak. Yang jadi permasalahan mau tidak kita mendengarkan, mau tidak kita hadir, mau tidak kita mengamalkannya apa yang disampaikan dari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tugas untuk diri kita masing-masing. Kalau kita mau mengamalkannya, mau menghadirinya, mau meramaikannya, maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ulama mengatakan malam yang paling termulia untuk Nabi adalah malam Isra Mi'raj. Kalau malam yang termulia untuk kita umat Nabi, malam Lailatul Qadar, nanti di bulan Ramadan. Tapi kalau malam yang termulia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu di malam 27 Rajab, di saat Nabi sedang dalam keadaan yang sangat sedih sekali. Kita baca sejarahnya coba. Kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Jangan cuma baca cerita Isra Mi'rajnya. Jangan cuma kita dengar, oh enak Nabi terbang ke sana ke sini, naik ke atas ke sana, enak Nabi ketemu dengan Allah. Jangan kita lihat itunya saja. Kita lihat coba, buka lembaran sebelum Isra Mi'raj di kitab sejarah. Buka. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sehingga beliau mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa, dipanggil oleh Allah tanpa ada janji dulu, dipanggil oleh Allah sehingga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lihat enaknya saja, lihat sebelumnya. Nah, ini masalah umat akhir zaman itu begitu. Kadang pengen yang lemaknya be, ngandak yang susah-susahnya. Cuman mau menikmati tapi tidak mau memperjuangkannya. Mau menikmati tapi tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Begitu. Oleh karena itu ulama mengatakan, kalau kita mau sukses, jangan lihat orang yang sukses ketika dia sudah sukses. Mau jadi orang alim, jangan lihat orang yang sudah, jangan lihat dia yang udah alim. Oh, lemak jadi orang alim, ya. Dunianya lapang misalkan. Lemak hidupnya. Jangan jingok pas dia alim, jingok dia belajarnya macam mana. Ketika kita mau jadi orang sukses di dalam dunia perdagangan, lihat orang yang udah
saudagar-saudagar yang udah kaya-kaya. Jangan lihat ketika dia sudah kaya, tapi lihat bagaimana perjuangannya agar jadi orang sukses, orang kaya. Ketika lihat orang yang jabatannya sudah tinggi, jangan lihat jabatan pas dia sudah tinggi, tapi lihat bagaimana ketika dia mulai dari nol, berusaha maju setapak demi setapak sampai dia di posisi yang tertinggi. Begitu juga dalam perjalanan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya baca Isra Mi'raj Nabi, buka lembaran sebelumnya, nyambung ceritanya. Nabi di Isra Mi'rajkan di tahun yang dijuluki tahun itu adalah tahun kesedihan, Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan itu tahun kesedihan? Karena di tahun itu meninggal dua orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal pertama istri tercinta beliau, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, yang selalu menyupport dakwah Nabi besar Muhammad, mengorbankan hartanya habis-habisan sampai ludes untuk dakwah Nabi besar Muhammad. Waktunya khidmat ikhlas untuk Nabi. Bahkan ketika Nabi diembargo oleh musyrikin Mekah 3 tahun tidak boleh keluar dari satu tempat, Siti Khadijah ikut masuk, padahal dia bisa untuk tidak ikut masuk ke embargo tersebut. Masuk beliau, mujahadah bersama Nabi Muhammad SAW, sosok yang sangat luar biasa, mempunyai pengaruh dalam hidup Nabi. Di tahun tersebut meninggal dunia. Allah ambil. Itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama, dalam riwayat disebutkan 3 hari. Ada riwayat yang mengatakan 3 bulan setelah Khadijah meninggal, pamannya menyusul, Abu Talib, paman Nabi, membela Nabi mati-matian di depan orang musyrikin, membela Nabi luar biasa di depan Abu Jahal, di depan Uqbah, di depan semua pembesar-pembesar Mekah. Abu Talib paman Nabi yang membela Nabi. Mereka tidak berani mengganggu Nabi secara terang-terangan selama Abu Talib masih ada. Diriwayatkan setelah berapa bulan dari Siti Khadijah, Abu Talib nyusul meninggal dunia. Maka sangat sedih Nabi. Cuman apakah ketika Nabi sedih, ketika Nabi melihat dakwanya terhambat, beliau putus, beliau duduk, beliau tutup rumahnya, ngurung diri, ngunci kamarnya? Tidak. Tetap Nabi jalan berdakwah. Jadi kalau kita dalam perjalanan dakwah baru kena hambatan sekali 2 kali sudah lempem, berarti semangatnya semangat kerupuk. Semangat kerupuk. Kena angin dikit lempem langsung. Bukan kena banyu habisnya berarti. Kena angin lempem. Nabi yang menenangkan jiwa beliau di rumah meninggal, yang menjadi dekeng, tameng beliau di luar meninggal. Apakah Nabi putus? Oh, berarti Allah tidak mendukung dakwahku, sudahlah, duduk di rumah mantep. Nah. Terus Nabi berdakwah, dihambat di sana, Nabi coba cara yang lain. Ditutup jalan sini, Nabi pakai jalan situ. Dihadang di sini, Nabi muter ke sana. Nabi sendirian berdakwah untuk menegakkan kalimatullahil ulya. Ketika Abu Talib meninggal, orang Mekah makin keras. Orang Mekah makin sadis mengganggu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad punya inisiatif. Coba kita dakwah ke kota sebelah, kota Taif namanya. Naiklah Nabi ke gunung. Taif itu di atas gunung, di antara 2 gunung. Jadi kalau mau ke Taif naik gunung dulu, turun lagi gitu. Karena dia dijepit oleh 2 gunung. Taif, kota Taif dijepit oleh 2 gunung. Naik Nabi ke sana. Sampai di sana bukan disambut dengan
terbangan, bukan disambut dengan salaman, bukan disambut dengan orang berdiri menyambutnya, tapi disambut dengan dilempari batu. Ini sosok Nabi kita, Muhammad bin Abdullah, makhluk yang paling mulia. Kalau ada orang yang dakwanya mesti mulus terus, pasti itu Nabi. Kalau ada orang yang hidupnya harus tersenyum terus, pasti itu Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang di dalam perputaran hidupnya tidak merasa sedih, gelisah, pasti itu harus Nabi Muhammad SAW. Tapi karena hidup di dunia tidak mungkin mulus terus. Namanya hidup di dunia pasti ada cobaan. Pasti ada kala kita tersenyum, ada kala kita menangis, ada kala kita senang, ada kala kita bersedih. Itulah namanya hidup di dunia. Maka Nabi pun orang yang paling banyak mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri yang mengatakan, apa kata Nabi? Yang paling banyak dapat bala itu anbiya. Paling tinggi kedudukan mereka, maka mereka yang paling banyak balanya. Kita ketahui bahwasanya Nabi yang paling mulia ada 5, ulul azmi. Kenapa mereka dinamakan ulul azmi? Kenapa mereka dikategorikan Nabi utusan yang paling mulia? Karena 5 orang ini paling banyak mendapatkan cobaan dan musibah dari Allah. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, dikejar mau dibunuh. Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa juga begitu, Nabi Nuh juga begitu. Mereka orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan mereka orang yang paling banyak dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hidup di dunia tidak mau dapat cobaan, tak usah hidup. Tak usah hidup. Kalau kita berdakwah tidak mau mendapat hambatan, siapa kita? Nabi saja ketika dakwah dapat hambatan. Banyak yang mencegah, banyak yang melarang, banyak yang menyogok agar Nabi diam, tapi Nabi tetap berjalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke Taif Nabi, ketika di Mekah banyak tambah gangguan setelah pamannya meninggal, ke Taif bukan disambut tapi dilempari batu. Yang melempari batu bukan orang-orang terhormat, bukan kadesnya misalkan, bukan saudagarnya, bukan. Yang melempari batu anak-anak kecil beserta budak-budak mereka, hamba sahaya mereka. Jadi biar tambah Nabi terhina, oleh mereka diperintahkan yang melempar batu anak-anak kecil dan hamba-hamba sahaya, budak mereka yang melempari batu. Sampai berdarahlah muka Nabi. Silahkan kita cari, ada tidak orang yang dakwah sekarang dilempari batu? Tidak ada. Paling-paling tidak diterima di desa itu. Kami dah galak dengar ustaz ceramah. Itu udah paling. Acaranya dibatalkan. Paling-paling begitu. Ya, tidak sampai dilempari batu, tidak sampai berdarah, tapi Nabi Muhammad SAW dilempari batu, berdarah beliau. Ketika beliau istirahat, apakah Allah diam? Allah tidak diam. Allah kirim malaikat. Malaikat ini adalah malaikat yang menjaga 2 gunung tersebut. Malaikat ucapkan salam kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kata Allah, kalau kau mau, maka aku akan gencet kota Taif dengan 2 gunung ini. Mau dibasmikan oleh Allah, mau dihancurkan." Kalau orang biasa, oh iya, lajulah ya Allah. Geram dia sudah misalkan. Lajulah. Katik baiknya orang itu. Didakwai tidak mau. Diajak belajar melarang. Hancurkan. Tidak kalau Nabi. Apa kata Nabi? Ya Allah, jangan.
Ya Allah, berilah mereka hidayat, karena sesungguhnya mereka tidak tahu ya Allah. Mereka tidak paham. Kalau mereka paham, mereka pasti menerimaku. Kalau mereka paham, mereka pasti mau hadir. Kalau mereka paham, mereka pasti senang. Tapi karena mereka tidak paham, maka mereka lakukan hal-hal tersebut. Jangan ya Allah, beri mereka hidayat. Jangan hancurkan, tapi beri hidayat. Mudah-mudahan kata Nabi, dari anak keturunan mereka akan ada yang masuk Islam. Terkabulkan. Sebelum Nabi meninggal, semua penghuni kota Taif datang ke Madinah membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Nabi, ditolak mentah-mentah di kota Taif. Sedih. Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku. Kepadamu aku mengadu kesusahanku, kata Nabi. Tapi yang terpenting ya Allah, Engkau tidak murka kepadaku. Kalau Kau tidak murka kepadaku ya Allah, maka aku tidak peduli apa yang terjadi padaku di dunia ini. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Pulang Nabi ke Mekah, istirahat di malam hari, tiba-tiba dibanguni, dijawil sama malaikat Jibril. Ada apa? Diundang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada janji, tanpa ada schedule acara, tanpa ada undangan, tidak ada. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa diceritakan di Al-Quran ketika ingin dipanggil oleh Allah untuk mukalamah, untuk diajak bicara oleh Allah, Allah katakan wa wa'adna Musa arba'ina laylah. Kata Allah, kami janjikan Musa 40 malam yang akan datang dia akan bertemu denganku. Untuk apa? Untuk Musa mempersiapkan dirinya, mempersiapkan rohaninya agar siap untuk mendengar langsung kalamullahi subhanahu wa ta'ala. 40 malam. Diriwayatkan pertama di Quran disebutkan 30 malam dulu. Habis itu ditambah 10 malam. Tapi Nabi Muhammad tanpa ada janji, undangan ngejur, langsung bagaimana senangnya itu? Pasti lebih senang kan? Lebih senang ketika kita mendapatkan sesuatu tanpa kita harapkan, tanpa kita janji. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah. Dan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak langsung menghadap Allah. Ada Isra dulu. Beda, Isra Mi'raj itu 2 kejadian, tapi di malam yang sama. Isra adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Jadi kalau ditanya apa dalilnya Isra di dalam Al-Quran, tadi yang dibacakan di dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu dalil surat Al-Isra. Berjalan Nabi dari Masjidil Haram, menunggangi burak. Burak itu kendaraan Nabi. Kecepatannya itu sejauh mata memandang, langsung ke sana, cepat jadi. Ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk bertemu dengan semua utusan yang pernah diutus oleh Allah, dan bertemu kepada semua nabi yang pernah dilantik oleh Allah Subhanahu. Nabi sampai ke sana, Masjid Aqsa sudah penuh dengan arwah anbiya. Ada yang komat, bingung nih siapa yang mau maju, ya kan? Nabi kan yang hadir nih, Rasul semua yang hadir. Sama malaikat Jibril dipersilahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad maju ke depan untuk menjadi imam. Salat Nabi, makmumnya semua utusan Allah. Seakan-akan ini pesan dari Allah, wahai Muhammad, kalau kau di Taif tidak disambut, kalau kau di Mekah diganggu, maka ketahuilah bahwasannya semua nabi yang pernah aku lantik dan aku utus adalah pengikutmu semuanya. Setelah sholat baru Nabi Mi'raj.
Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Namanya Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Di tempat itu Jibril saja tidak bisa masuk. Ketika Nabi bersama malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam, disambut sama Nabi Adam. Naik langit kedua, setiap langit itu ada 7 dan setiap langit ada pintunya. Bagaimana Habib pintunya? Wallah alam, jangan ada yang tanya macam itu Habib. Belum mi'raj kami. Kalau kami sudah mi'raj, kami ceritakan. Jadi setiap langit ada pintunya. Pintu pertama Nabi Adam, disambut sama Nabi Adam. Pintu kedua Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, disambut oleh kedua Nabi ini. Pintu ketiga Nabi Idris, disambut. Nabi Yusuf, disambut. Pintu keempat Nabi Idris. Pintu kelima Nabi Harun. Pintu keenam Nabi Musa. Pintu ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua Nabi menyambut Nabi Muhammad. Semua penghuni langit senang dengan kedatangan Nabi Muhammad. Ini juga pesan dari Allah. Wahai Muhammad, kalau penghuni bumi banyak yang membencimu, jangan sedih. Penghuni langit semuanya cinta sama kamu. Penghuni langit semuanya mengenalmu. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka tahu semua, udah, ini adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia. Jadi itu pesan dari Allah. Menghibur Nabi, jangan sedih. Kalau Abu Jahal, kalau Abu Lahab itu benci sama kamu, jangan sedih. Banyak makhluk yang lebih mulia dari mereka, semuanya cinta dan hormat kepadamu. Naik Nabi Muhammad, sampailah ke satu tempat. Kata Jibril, ya Rasulullah, aku tidak sanggup untuk naik lagi, silahkan kau sendirian. Naik Nabi lagi sendirian. Sampailah dibukakan hijab oleh Allah. Jadi Nabi sama Allah itu ketemu bukan di tempat. Allah tidak butuh dengan tempat, tapi dibukakan hijab, sehingga Nabi Muhammad bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Sadar, bukan mimpi, bukan. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, tidak ada di dunia ini makhluk di alam sadar bisa ketemu dengan Allah kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja ketika meminta untuk melihat Allah tidak sanggup sehingga dia jatuh pingsan. Diceritakan di dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika baru dibuka sedikit hijab oleh Allah, gunung yang ada di samping Musa hancur lebur dan Musa jatuh pingsan, tidak sah. Ini di dunia. Tapi lihat Nabi Muhammad. Ulama mengatakan jangan kita heran atau kita takjub mukjizat Isra Mi'raj cuma Nabi itu terbang berapa detik dari Mekah balik lagi ke Mekah cuma berapa detik. Jangan hanya itu. Yang harus juga kita takjubkan bagaimana kuatnya badan Nabi. Dengan kecepatan yang begitu luar biasa cepat, badannya tidak hancur. Naik ke langit, melewati macam-macam planet. Yang belajar buku-buku planet akan tahu tuh. Matahari ada berapa, kan begitu. Bulan ada berapa. Bumi ini planet yang paling kecil, ada yang lebih panas, kan begitu. Itu Nabi lewati semua. Dan badan dengan badan. Ya, bukan dengan ruh. Kalau dengan ruh, Abu Jahal tidak mungkin ingkar. Kalau Isra Mi'raj mimpi, tidak mungkin wong Mekah ingkar. Mimpi, siapa bisa mimpi itu? Kan begitu. Tapi kenapa mereka ingkar? Karena Nabi mengatakan, aku dengan badan pergi. Itu baru mereka ingkar. Bahkan ada yang baru masuk Islam, imannya belum kuat, murtad, keluar dari agama, tidak sanggup mereka untuk menerimanya. Kata mereka, Muhammad, kami ini kalau ke Baitul Maqdis 1 bulan perginya
baliknya sebulan lagi, 2 bulan PP. Sedangkan kau mengatakan semalam ke sana, pagi sudah sama kami. Oh, itu mereka geleng-geleng, tidak kuat mereka. Imannya tidak ada. Kalau imannya kuat, pasti dia bisa menerimanya. Jadi kata ulama, yang harus kita takjubkan juga bagaimana kuatnya jasmani badan Nabi besar Muhammad dengan kecepatan yang begitu cepat, tidak hancur. Makanya ulama mengatakan tidak ada badan yang lebih kuat dari badannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah Nabi dengan Allah, bercakap dengan Allah. Disitulah dikasih hadiah kita. Hadiah sholat 5 waktu. Jadi kalau baca cerita Isra Mi'raj, jangan baca terbang-terbangnya, jangan baca yang aneh-anehnya, baca juga, ingat ada sholat 5 waktu. Dan harus kita ingat dulu 5 waktu ini 50 waktu. Kalau 50 waktu kita dari duduk tadi sampai sini, sampai selesai acara, mungkin kita lah sholat 5 kali mungkin. Sholat dulu ada sholat kita. Acara lagi, sholat lagi, sholat. Bayangkan 50 waktu dibagi 24 jam. Tidur dengan bangun gitu. Kan begitu. 50 waktu. Tapi Nabi memikirkan kita, umatnya. Dan atas saran Nabi Musa, 50 waktu tak bakal sanggup memberanikan diri menghadap Allah untuk minta dikurangi sholatnya dari 50 waktu, dikurangi 5. Bayangkan. Kalau Nabi tidak mikirin kita, tidak mungkin dikurangi sama Nabi. Nabi itu paling demen sama sholat. Tapi yang Nabi pikiri kita, umatnya, umat di akhir zaman, 5 waktu sudah alhamdulillah kalau bisa istiqomah. Banyak masih kita yang tinggal ke sholat. Hati-hati makanya. Jangan dianggap remeh. Sholat itu amal yang pertama dihisab oleh Allah. Itu kata Nabi. Kalau sholat kita udah lolos, selamat, tidak dipermasalahkan oleh Allah, maka sudah kata Nabi, yang lain bakal selamat. Tapi kalau sholat sudah banyak masalah, nah hati-hati. Karena orang yang sudah sholat dan sholatnya sah, betul, benar, itu amalnya yang lain pasti baik. Tapi kalau yang tidak sholat, pasti minum, pakai obat, puasa, mustahil puasa, kan begitu. Jadi kita harus ingat, ada oleh-oleh dari Nabi untuk kita dari perjalanan Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Nabi minta kurangi, menahan rasa malu kepada Allah, sampailah jadi 5 waktu. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, 5 waktu aku kurangi waktunya dari 50 jadi 5, tapi pahalanya tidak aku kurangi, kata Allah. Jadi sekali kita sholat itu seperti 10 kali sholat. Pahalanya tetap 50 kali sholat, walaupun sholatnya cuma 5 waktu. Itu rahmat dari Allah untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperingati perayaan seperti ini, harus kita dengarkan cerita-cerita yang berkaitan dengan Nabi, dan jangan lupa harus kita amalkan apa yang disampaikan di tempat seperti ini. Harus kita ingat ada sholat 5 waktu. Jadikan perayaan Isra Mi'raj untuk mengisi ulang tenaga kita untuk semangat sholat 5 waktu, istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi, selesaikan kita ceritanya. Turun Nabi ke bumi, dan ketika Nabi sampai ke tempat tidurnya, diriwayatkan tempat tidurnya itu masih hangat. Kita kalau habis duduk tegak hangat kan, nah berapa lama lah hangat itu? Dah lama, hilang habis itu. Nabi balik, tempat tadi masih hangat. Sedangkan perjalanan yang beliau lalui luar biasa. Cerita apa saja di perjalanan tersebut banyak sekali. Bahkan waktu kita ini tidak sempat kalau nak ceritakan kali.
Nabi pulang, tempatnya masih hangat. Ya, karena waktu yang ada di alam sana tidak bisa disamakan dengan waktu dunia, kan gitu. Pulang masih hangat. Dan besok Nabi mau ceritakan. Diriwayatkan ketika Nabi siap-siap sudah ingin mengumpulkan orang Mekah, ini Nabi tahu mereka ini benci sama Nabi. Nabi tahu mereka tidak iman sama Nabi, tapi karena ini adalah risalah, ini adalah syariat, wajib tabligh, wajib disampaikan, tetap Nabi mau sampaikan. Sampai-sampai sepupu Nabi yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani ini putrinya Abu Talib, saudarinya Al-Imam Ali bin Abi Talib. Itu menahan iman beliau sudah. Ya Rasulullah, jangan. Karena ini hal yang sangat sulit untuk dipercaya oleh mereka. Mereka udah memusuhimu, mereka udah mencacimu. Kalau kau ceritakan, tambah jadi, kan gitu. Tetap Nabi mau sampaikan. Karena ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gigihnya luar biasa, semangat yang luar biasa dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nabi kumpulkan semua masyarakat, Nabi sampaikan, banyak yang tidak percaya. Ya, yang imannya masih lemah, ada yang murtad. Oh, Abu Jahal senang luar biasa. Oh, Muhammad tambah banyak yang tidak mau ikut. Tapi lihat iman orang yang kuat, iman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Jahal, ini kesempatan nih untuk aku membuat Abu Bakar meninggalkan Muhammad. Kata Abu Jahal, pede dia sudah, bahan ini. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar tidak hadir. Datang Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, tak dengar apa cerita kawan kau tu? Apa dia, kata Abu Bakar? Dia cerita begini panjang, sambil gaya menghina. Kata Abu Bakar, kau dengar langsung cerita itu dari mulutnya? Iya, kata Abu Jahal. Dikira Abu Bakar bakal murtad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah aku percaya. Demi Allah aku percaya. Asalkan kau dengar langsung dari mulut Muhammad, maka aku percaya semua yang dikatakan oleh Muhammad. Iman mutlak itu namanya, tidak bergeser sama sekali. Sayyidina Abu Bakar datangi Nabi Muhammad, minta ceritakan langsung. Kata Sayyidina Abu, ini di depan orang-orang musyrik Mekah, diceritakan sama Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini di depan orang-orang musyrik Mekah. Tolong sebutkan kepada kami tanda-tanda Baitul Maqdis. Mereka tahu Nabi belum pernah ke Baitul Maqdis. Nabi itu dari kecil kan sama mereka. Jadi kalau Nabi kemana, mereka tahu. Mereka tahu Nabi belum pernah ke Baitul Maqdis. Coba sebutkan sifat-sifat Baitul Maqdis. Nabi sebutkan satu-satu. Bahkan diriwayatkan sama Allah, diperintahkan Jibril untuk apa? Untuk membuat gambaran Baitul Maqdis. Ada layarnya langsung. Nabi jingok. Oh, pintunya ada sekian, jendelanya ada sekian, kata Nabi. Geleng-geleng mereka. Betul semua. Sedangkan mereka tahu Muhammad tidak pernah ke Baitul Maqdis. Yang iman tambah yakin, yang memang tidak iman tidak akan percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kurang lebih ma'asyiral hadirin wal hadirat, cerita peristiwa perjalanan yang termulia untuk Nabi, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Jadi kita dapat oleh-oleh, jangan kita sia-siakan oleh-oleh tersebut. Salat 5 waktu. Kalau kita ingat Isra Mi'raj, kita harus ingat salat. Kalau kita rajin, semangat hadir acara Isra Mi'raj, maka kita harus semangat untuk salat. Biar terbukti cinta kita ini tulus untuk Nabi, bukan dilandasi hawa nafsu. Kalau cuma dilandasi hawa nafsu, acaranya rame, sholatnya sepi. Acara, oh, Masya Allah malamnya acara, besok subuh tak bangun, tak usahlah ngadu ke acara kalau macam itu. Kalau ngadu ke acara, tapi besok subuh kata yang bangun, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini jadi sarana agar semangat kita tumbuh kembali untuk menghidupkan syiar-syiar Islam, untuk menggiatkan diri kita agar rajin beribadah, wabil khusus salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan